Selamat sore teman-teman CMI. Bagaimana kabarnya minggu ini? PSBB ya? Oke, kita saat ini mau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita mau ambil waktu untuk saat teduh bersama-sama dengan Tuhan ya. Sebelum kita menghadap sama Tuhan, mari kita mau berdoa dulu, tenangkan hati kita. Kita mau rasakan dulu hadiratnya Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami Tuhan selama 1 minggu ini. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Kami masih bisa punya atap di atas kepala kami Tuhan. Kami masih boleh bisa bertemu, bahkan mungkin teleponan dengan keluarga kami Tuhan. Atau kami bahkan masih punya air bersih untuk mandi Tuhan. Kami masih bisa punya air minum yang jernih Tuhan. Dan atas apapun yang terjadi pada saat ini Tuhan, dalam situasi apapun yang terjadi saat ini, kami mau benar-benar ambil waktu tenang Tuhan untuk bersama-sama dengan Engkau Tuhan, ada dalam hadirat Engkau Yesus Tuhan. Roh Kudus, kami undang Engkau untuk berkudus saat ini untuk bersama-sama kami. Mari kita mau tanggalkan segala beban yang ada dalam pikiran kita, yang ada dalam hati kita, segala penat kita, segala lelah kita. Kita mau tanggalkan itu semua. Kita mau betul-betul ambil waktu ini hanya betul-betul bersama Tuhan. Waktu-waktu kita untuk bisa bermesraan dekat dengan Tuhan. Because of who you are, I
bisa fokus kepada Tuhan dan datang. Juga saat ini mau teman-teman, mari kita mau coba lihat, bayangkan kalau Tuhan sedang menatap kita saat ini, bukan dengan muka, kalau benar-benar Tuhan saat ini sedang menggenggam kedua belah pipi kita dan Tuhan sedang bicara sama kita masing-masing. Mari kita mau dengarkan apa yang Tuhan katakan. Mungkin Tuhan berkata, anakku tidak apa-apa, semuanya akan berakhir, semuanya akan baik-baik saja. Bahwa anakku, ya saat ini aku masih tetap dalam kontrol, saat ini aku masih memegang kendali atas dunia ini. Bahwa mungkin ada yang khawatir, keluarganya ada yang jauh di sana, dan Tuhan bilang, ya keluargamu baik-baik saja, keluargamu ada dalam tanganku, semuanya aku sudah mengatur semuanya demi kebaikan.
saat ini? Apakah pada saat ini teman-teman membutuhkan Tuhan? Apakah sebagai Tuhan yang memenuhi kebutuhan? Panggil Dia Jehovah Jireh. Atau pada saat ini teman-teman sedang ada yang sakit atau ada anggota keluarga yang sakit, panggil Dia Jehovah Rafa. Apapun nama Tuhan yang saat ini teman-teman mau panggil, mari panggil Dia. Mari kita betul-betul agar itu menjadi terima dalam hati kita masing-masing. Kita mau panggil terus sampai hati kita menjadi kuat. Tuhan, kalau misalnya Engkau adalah Abah kami, Tuhan, Engkau adalah Ayah kami, Tuhan, Ayah yang baik, Yesus Tuhan. Mari kita mau panggil Dia Abah.
biarlah kami saat ini Tuhan, kami taking segala sesuatu Tuhan yang mengganggu konsentrasi kami Tuhan untuk bisa fokus mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau taking segala kekhawatiran kami Tuhan, penat kami, kelelahan kami Tuhan, apapun itu Tuhan, kuasa-kuasa si iblis Tuhan yang mencoba untuk mengganggu ketenangan kami Tuhan, fokus kami Tuhan saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Kami undang Roh Kudus Tuhan untuk berbicara lebih jauh lagi, membantu kami untuk bisa memahami lebih lagi Tuhan firman yang akan disampaikan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, Kau baik Yesus Tuhan. Amin. Amin. Shalom teman-teman semuanya yang ada di rumah atau dimanapun teman-teman berada. Hari ini kita tetap punya kesempatan untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan, karena anugerah Tuhan kita masih boleh belajar. Nah, jadi gimana teman-teman, semangat gak nih untuk mendengarkan firman Tuhan? Kita harus tetap mendekatkan diri sama Tuhan, apalagi dalam kondisi sekarang kan. Nah, khusus untuk hari ini teman-teman, kita mau sama-sama belajar lebih lagi tentang tema kita yang masih sama dengan minggu-minggu sebelumnya, yaitu I am the Lord. Nah, udah sering kan kita dengar kurang lebih 3 minggu, ya memang 3 minggu yang lalu kita udah dengar banyak hal tentang I am the Lord, seperti apa keadaan Israel pada masa kitab Yesaya itu. Dan oh ya, supaya teman-teman ingat lagi ya, janji firman Tuhan kita di CMI pada tahun 2020 ini adalah di Yesaya 44 ayat 6-8. Nah, itu yang sudah dibahas dari beberapa minggu yang lalu. Tapi khusus untuk hari ini saya mau ajak teman-teman untuk lakukan sesuatu yang sedikit berbeda. Salah satunya begini, pokoknya dealnya di awal nih ya, sekarang banget nih ya teman-teman, boleh ambil Alkitab teman-teman dulu gitu, karena kita akan baca bersama banyak ayat, kita akan gali ayat-ayat yang akan kita renungkan bersama hari ini, dan itu butuh Alkitab teman-teman. Jangan yang dari handphone, kalau bisa sih Alkitab buku, jadi supaya karena teman-teman sekarang kan lagi online nih, pakai handphone. Nah, jadi online di handphone, tapi Alkitab kita baca bersama-sama. Kayak gitu. Oke, berapa menit? Ya, 30 detik. Teman-teman ambil Alkitab dulu aja. Kalau mau sama catatan, itu juga boleh. Jadi kita akan belajar bersama. Oke? Udah siap nih ya? Siap. Oke. Nah, ini saya renungkan lumayan lama untuk hari ini gitu ya, sil.com. Banyak waktu yang saya ambil untuk renungkan beberapa ayat, terutama yang di Yesaya 44 ayat 6-8. Saya mau ngajak kita lakukan sesuatu yang berbeda. Jadi teman-teman, kita mau baca sama-sama ayatnya ini, 3 ayat ini. Dan ketika baca 3 ayat ini, saya mau minta supaya teman-teman fokus cari 3 hal. Hal yang pertama itu adalah tentang karakter Tuhan. Tentang atau enggak, seperti Tuhan berbicara tentang diri dia sendiri itu seperti apa. Itu yang pertama yang teman-teman perlu lihat, perlu ingat, perlu fokuskan ketika membaca. Lalu yang kedua, dari 3 ayat yang akan kita baca ini, teman-teman tolong perhatikan pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari ayat-ayat tersebut. Yang ketiga, kita mau cari juga, fokuskan pada apa rencana Tuhan. Nah, 3 hal ini ya teman-teman, bisa kan? Karakter Tuhan, pertanyaan apa yang ada di dalam ayatnya, dan yang ketiga adalah rencana Tuhan. Oke, siap? Nah, yuk kita mulai baca Yesaya 44 ayat 6-8. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang, apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku.
Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada aku kenal. Amin. Nah, ini ayat ini sering banget kita baca, teman-teman. Tapi hari ini saya mau ajak teman-teman cek apa sih karakter Tuhan yang tertulis di dalam ayat-ayat ini. Gimana menurut teman-teman? Ada berapa banyak tuh? Kalau kita boleh cek bareng-bareng di sini, mari kita lihat ayat 6 aja dulu ya. Tuhan bilang, beginilah firman Tuhan. Berarti kalau dibilang beginilah firman Tuhan, nah yang ngomong itu siapa sebenarnya? Keluarnya dari mana? Asalnya dari mulut Tuhan itu sendiri. Nah, hal yang menarik teman-teman dari ayat ini, ketika dia tulis Tuhan, Tuhan di sini dia hurufnya besar semua kan gitu. Kadang pernah perhatiin gak sih kalau baca Alkitab, itu tuh ada yang Tuhannya cuma T-nya doang yang besar, tapi ada juga Tuhan yang semuanya huruf besar. Pernah bertanyakah perbedaannya? Nah, kalau teman-teman belum tahu, saya kasih tahu nih ya. Nah, Tuhan di sini ini adalah nama. Ini adalah sebuah nama, bukan panggilan. Kalau misalkan seperti kita bilang Tuhan Yesus, berarti itu adalah panggilan. Namanya adalah Yesusnya. Tapi Tuhannya itu panggilannya gitu, gelar gitu ya kurang lebih ya. Tapi kalau dia tulis di sini Tuhannya huruf besar semua, ini adalah terjemahan dari bahasa aslinya yang disebut Yahweh. Yahweh itu adalah nama Tuhan. Pada masa bangsa Israel dulu perjanjian lama, Yahweh itu nama Tuhan. Jadi pernah Tuhan ngomong sama bangsa Israel ya, aku adalah aku. Nah itulah Tuhan, itulah Yahweh. Jadi ini adalah nama teman-teman. Tuhan di sini adalah nama. Lalu selanjutnya dia bilang raja. Iya kayak dia introduction lah ya, kalau kayak yang apa banyak anak-anak sastra kan belajar gitu. Kalau mau perkenalan ya paling nama gitu kan. Terus tinggal di mana, umur berapa, biasanya gitu kan ya. Tapi ini perkenalan Tuhan, kalau perkenalan ke manusia, ke bangsa Israel dia bilang gini, firman Tuhan, berarti namanya Tuhan. Raja itu jabatannya ya gitu, tingkatannya. Raja, penebus Israel, apa itu? Mungkin pekerjaan gitu kan ya. Terus Tuhan semesta alam, itu identitas gitu kan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi gitu maksudnya, Tuhan semesta alam itu. Dan akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, itu yang dia bilang. Jadi dia ingin menyatakan eksistensi. Gue mah eksis di mana aja, dulu ada, sekarang ada, nanti besok tetap ada, dan bakal dia doang yang ada gitu. Dari sebelum adanya dunia dia udah ada, dan setelah nanti dunia nggak ada dia tetap ada. Nah itulah dia bilang kayak gitu. Lalu tidak ada Allah selain daripadaku, itu yang dia jelaskan. Nah dari ayat ini, ayat pertama ini teman-teman, kita bisa lihat hati Tuhan. Hati Tuhan yang pertama itu adalah Tuhan itu Allah yang selalu punya inisiatif menyatakan dirinya kepada manusia gitu. Jadi kayak kalau misalkan anggaplah PDKT, kalau lagi PDKT ya cewek ngedeketin cowok atau cowok ngedeketin cewek, biasanya kan gitu, hey siapa namanya, nama aku ini, aku kerjanya gini, aku punya rumah, aku punya mobil, aku punya motor, terus pegawai di rumah aku ada 10.000 misalkan gitu kan ya. Itu kan perkenalan gitu. Ini inisiatif. Jadi Tuhan itu Allah yang punya inisiatif untuk ngomong duluan, gue gini loh, dan yang begini loh. Nah, ada yang menarik satu lagi teman-teman. Di ayat 8, dia bilang, tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Nah, apa sih gunung batu ini? Gunung batu ini di sini dia mau ngomong, gua nih yang paling hebat, gua nih yang paling berkuasa. Dan aku rasa ya, kalau ada orang yang ngomong kayak gini, anggaplah cowok. Kalau cowok datang ke kita atau cewek datang gitu, gua yang paling hebat, gua yang paling ganteng, gua yang paling cantik gitu misalkan. Itu either way ada dua hal yang terjadi dalam dirinya gitu. Satu karena memang dia seperti itu kenyataannya, atau karena dua dia omong kosong doang gitu kan ya. Nah tapi kita mau lihat kalau ini keluar dari mulut Tuhan, bagaimana sebenarnya, benar nggak sih dia itu gunung batu? Kalau mau bahas itu sebelumnya kita harus tahu gunung batu itu kayak apa. Pernah kebayang nggak sih teman-teman gunung batu itu apa gitu? Nah aku waktu renungin tentang ini ya, gunung batu itu dia seperti yang beda antara gunung batu dengan gunung yang dari tanah.
intinya gitu. Jadi aku pernah lihat di Cianjur itu dia ada gunung gitu, di si daerah bawahnya itu ada kayak jalan gitu kan. Tapi karena di situ tanah, isinya gunungnya tanah, jadi ketika dia hujan, ketika dia ada goncangan sedikit, tanahnya itu longsor proluk gitu ke bawah. Nah itu namanya gunung yang bukan terbuat dari batu. Tapi teman-teman bayangin kalau gunung yang terbuat dari batu, dia nggak akan meruluk gitu. Kalau batu ya meletak aja gitu udah, kayak misalkan digoncang sedikit ya dia gitu aja, goncangan keras ya dia juga masih bisa begitu aja gitu, kecuali gunungnya itu campuran gunung dan tanah ya masih bisa longsor kayak gitu. Tapi kalau dia gunung batu dia susah sekali untuk dihancurkan. Kecuali kasus yang gempa di Palu, nah itu kemungkinan bisa. Tapi perbedaannya gini, ketika dibilang gunung batu berarti dia itu klaim kalau saya lebih hebat daripada yang lain, saya lebih hebat daripada gunung-gunung yang lain karena saya gunung batu, yang lain itu gunung tanah gitu maksudnya di sini. Dan itu yang Tuhan sampaikan kepada manusia itu kayak gitu. Kalau Tuhan bisa ngomong saya seperti ini, saya seperti ini, menurut teman-teman karena dia sombong atau karena dia memang seperti itu? Nah, coba teman-teman renungkan, sejauh mana teman-teman mengenal Tuhan, sejauh mana teman-teman mengenal hati Tuhan. Ketika dia ngomong kayak gitu, benar nggak ya gitu? Kalau dalam kehidupan saya secara pribadi, benar nggak ya gitu? Tuhan itu gunung batu saya gitu. Nah ini sebuah pertanyaan untuk kita juga. Nah kita mau lihat juga sekarang hal yang kedua ya. Kita melihat ada pertanyaan-pertanyaan apa aja dari ayat-ayat tersebut. Nah, yang pertama di ayat ke-7 itu ada pertanyaan, siapakah seperti aku? Ya. Lalu yang selanjutnya dia tanya, siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Yang ketiga, adakah Allah lain? Adakah Allah selain daripadaku? Itu yang Tuhan tanyakan. Nah kalau kita belajar dari minggu-minggu sebelumnya, Ko Jenus pernah sharing sama kita gitu kan, kalau ini tuh sebenarnya Tuhan Yesus lagi, bukan Tuhan Yesus, Allah itu, Tuhan itu lagi nantangin berhala-berhala yang ada di situ pada waktu itu bersama bangsa Israel. Ya Dewa Marduk lah, ya entah Baal lah, entah Asyitoret lah, banyak-banyak itu berhala-berhala di situ kan. Ini Tuhan katakan ini menantang mereka, kasih tahu saya, ada nggak Allah selain saya yang seperti saya gitu maksudnya. Nah tapi ternyata ini bisa kita lihat juga itu disampaikan kepada bangsa Israel gitu. Berarti ketika bangsa Israel mendengar ini, bisa jadi ini pertanyaan untuk bangsa Israel juga, dan pertanyaan untuk kita juga teman-teman. Waktu aku baca ini seperti kayak yang Tuhan ngomong gitu, Liana, siapakah seperti aku? Karena sebelumnya dia udah ngomong kan, aku nih penebus, aku nih Tuhan, aku nih Raja. Terus dia kayak nanteng gitu, coba Liana, ada nggak yang seperti aku? Pernah nggak kamu nemuin gitu Allah yang lain atau hal-hal yang lain yang lebih berkuasa daripada aku, yang bisa mengalahkan semua kategori-kategori ini gitu? Yang tadi, yang pertama yang kita baca, adakah yang siapakah yang seperti aku? Allah bilang seperti itu. Lalu kayak yang kalau misalkan diaplikasikan kepada diri kita sendiri, pertanyaannya Liana gitu, atau enggak nama teman-teman sendiri gitu ya, siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Nah coba teman-teman juga bisa jawab ini, siapa sih yang dari dulu teh suka ngasih tahu jangan pergi ke sini, jangan ngelakuin ini, jangan gitu. Nah siapa gitu yang udah ngasih tahu? Orang tua kali ya. Itu sih pasti. Tapi Tuhan terus adakan pertanyaan, kasih banyak pertanyaan gitu kan. Sama juga yang terakhir, adakah Allah selain daripadaku? Pertanyaan dari Tuhan. Liana, adakah Allah selain daripadaku? Ini tuh sama kayak anggapannya tadi ada cowok PDKT atau cewek gitu ya, kayak yang pas lagi mau pacaran di PDKT dulu kan biasanya gitu ya. Dia udah bilang gitu, nama saya Tuhan, saya jabatannya raja, saya kerjaannya penebus Israel, terus saya biasanya menciptakan alam, terus saya ada dari dulu sampai sekarang, saya itu seperti gunung batu, saya kuat loh gitu. Dia udah ngomong kayak gitu ya ke kita. Terus dia nantang lagi gitu, dia bilang lagi, ada gak sih menurut lo yang kayak gue gitu, kalau bahasa gaulnya, ada gak sih
cowok yang cocok jadi pacar lu atau cewek yang cocok jadi pacar lu selain gua gitu. Maksudnya itu yang Tuhan tanya gitu kan sebenarnya. Hati Tuhan tuh seperti itu teman-teman. Yang tadi pertama, Tuhan itu selalu punya inisiatif untuk menyatakan dirinya kepada manusia. Dan yang kedua ini adalah Tuhan selalu ingin dikenal manusia. Kadang-kadang dia akan kasih banyak-banyak pertanyaan. Menurut lo gue orangnya gimana sih? Itu sih kadang-kadang orang-orang umum juga bertanya kayak gitu kan. Kayak kita pengen tahu gue orangnya kayak gimana sih gitu kan. Tanya ke orang lain. Tapi ini Tuhan tanya, menurut kamu saya orang seperti apa? Dia juga pernah tanya sama Petrus kan. Petrus, menurut kamu saya ini siapa? Gitu. Kenapa Tuhan kasih pertanyaan seperti itu? Karena supaya kita ini berpikir, kita ini mencari dia, kita ini mau mengenal dia gitu. Kenapa dia ngomong kayak gitu? Karena dia pengen banget dikenal sama manusia gitu. Intinya gitu ya, kayak nantang. Ada nggak cowok atau cewek yang lebih hebat dari gua? Sok, bolehlah jadi pacar lu gitu. Intinya gitu. Dan hal yang ketiga yang mau kita lihat di sini adalah tentang rencana Tuhan. Jadi anggaplah kayak kalau misalkan Tuhan itu lagi pengen pacaran sama kita ya. Dia tuh bukan tipe Tuhan yang datang, tipe orang yang datang gitu ya, pribadi yang datang cuma bilang gue gini, gue hebat, gue ini, sok ada nggak yang kayak gue. Tapi dia nggak ngelakuin apa-apa. Enggak teman-teman, Tuhan itu jauh lebih daripada itu. Dan dia punya rencana. Jadi dia udah kasih tahu, nih gue lah yang kayak gini, ada nggak yang kayak gue punya rencana buat lu bakal jadi saksi gitu. Intinya kayak gitu. Karena di ayat 8 dibilang, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal ini kepadamu, kepada bangsa Israel ya waktu itu. Kamulah saksi-saksiku. Dan firman Tuhan itu apply untuk setiap kita dari zaman Israel sampai zaman sekarang, itu tetap sama firman Tuhan itu. Jadi intinya Tuhan bilang, ketika kamu misalkan ditanya, ada nggak yang kayak gua? Kalau nggak ada, lu pacaran sama gua misalkan. Udah pacaran sama gua, ini rencana gua, lu kerjain bareng sama gua gitu. Itu intinya hati Tuhan tuh seperti itu teman-teman. Tuhan itu sudah punya rencana yang sempurna buat kita semua sebagai orang-orang yang sudah dipanggil sama Tuhan. Istilahnya sudah diajak gitu, punya komitmen bersama. Lu udah jadi pacar gua aja, gue punya janji ini, lu bakal jadi saksi gitu. Nah itulah Tuhan, hati Tuhan di dalam Yesaya itu seperti itu. Ibaratnya ya teman-teman, saya berharap dengan apa yang saya sharingkan ini membuat teman-teman lebih paham, oh iya ternyata begitu ya. Walaupun perumpamaannya lewat pacaran gitu kan ya. Mohon maaf ya yang belum pacaran, tapi tolong bertahan dengan saya. Nah intinya itu masih kayak introduction aja teman-teman. Di Yesaya ini masih introduction, masih PDKT gitu. Nah kalau manusia menangkap itu, merespon ya, kalau kata Ko Marcel kan harus ada pertemuan dulu baru meresponi, nanti bisa menjadi saksi setelah ada transformasi dalam kehidupannya gitu. Nah ketika manusia meresponi, akan terjadi satu hubungan yang luar biasa, dan itu akan menjadi kesaksian gitu. Maksudnya itu begitu di sini teman-teman. Dan aku renungkan ini Yesaya itu kan kejadiannya sejak masa Israel ada dalam pembuangan ya. Nah sekarang sebelum itu sebenarnya sudah ada satu pribadi, satu orang yang sudah menangkap isi hati Tuhan ini. Hati Tuhan ini sudah ditangkap oleh satu orang dan dia menuliskannya dalam satu pasal yang ada di Alkitab kita. Siapa sih orangnya? Nah ini tuh orang yang dibilang hatinya tuh berpaut dengan hati Tuhan. Orang itu adalah David gitu kan. Nah si Daud ini dia menuliskan dalam satu pasal di Mazmur itu tentang karakter Tuhan, tentang respon dia sendiri kepada Tuhan gitu. Nah kita mau sama-sama lihat teman-teman, boleh dibuka di Alkitabnya Mazmur 139. Itu kita akan baca dari awal pasal 1 sampai selesai. Walaupun ini banyak, saya berharap teman-teman ketika kita kupas sedalam-dalamnya, ini kita bisa jadi paham gitu ya. Nah, kita lihat di Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Di sini dari ayat pertama sampai ayat ke-6, karakter Tuhan yang bisa kita lihat di sini ini adalah Maha Tahu. Kalau dari perikopnya emang di situ Allah Maha Tahu gitu kan. Nah, kita mau lihat, kita mau gali, kita mau baca ya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud.
Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Oke, stop dulu sampai sini. Menyelidiki di sini, teman-teman boleh sambil bayangin ya. Menyelidiki itu berarti seperti detektif atau polisi menangani sebuah kasus gitu. Diteliti, diselidiki gitu kan ya, dari seperti TKP-nya misalkan gitu kan ya, atau enggak barang-barang bukti diselidiki semuanya gitu. Jadi Tuhan itu akan menyelidiki kita, atau dia ini Daud yang bilang ya, Tuhan itu seperti menyelidiki dia. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia katakan, apa yang dari orang-orang lain pikirkan tentang Daud, itu diselidiki semuanya. Dan mengenal aku itu ya, Daud bilang Tuhan itu mengenal aku. Mengenal itu seperti apa? Nah, dari ayat yang Yesaya tadi dibilangnya Tuhan itu yang terdahulu dan yang terkemudian. Berarti sejak dari dahulu Tuhan itu sudah mengenal. Kalau sudah mengenal dari dulu berarti benar-benar tahulah pokoknya, jauh daripada siapapun. Jadi sama seperti begini, kalau teman-teman punya sahabat dari TK dan punya sahabat dari kuliah, otomatis kalau sama-sama sering ketemu, sering ngobrol apa segala macam, yang paling tahu tentang kita, yang paling mengenal kita pasti teman kita yang dari TK, bener ya? Udah tahu dia kalau tidur mungkin mukanya, mulutnya suka nganga gitu kan, atau enggak kalau makanan sukanya makanan apa. Sama seperti itu, Tuhan juga mengenal Daud seperti itu, tahu kesukaannya, ketidaksukaannya Daud apa, kelemahan Daud, kebaikan Daud apa gitu, itu Tuhan. Lalu juga sama selanjutnya ayat kedua dibilang, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Mengetahui itu berarti ya paham betul gitu. Ini kan dia bilang engkau mengerti pikiranku dari jauh, engkau mengetahui. Jadi kalau kita lagi duduk ya Tuhan tahu. Kalau kita lagi berdiri Tuhan tahu gitu. Kenapa? Berarti Tuhan tuh merhatiin, Tuhan tuh ngelihatin terus gitu. Dan juga mengerti pikiran. Siapa sih yang bisa mengerti pikiran orang gitu kan? Tapi kenapa makanya dibilang Tuhan itu maha tahu? Karena sampai pikiran manusia aja Tuhan bisa tahu gitu. Kenapa ya? Karena memang dari dulu dia udah ada, sampai sekarang dia udah ada, sampai nanti dia tetap ada, dan akan ada kisi-kisi selanjutnya. Jadi kita move on dulu ya teman-teman. Nah, engkau memeriksa aku kalau aku berjalan atau berbaring, segala jalanku kau maklumi. Memeriksa di sini teman-teman bayangin lagi seperti kayak misalkan polisi itu kan suka interogasi orang ya, misalkan dicek, hari ini kamu kenapa ngelakuin hal itu, ditanya terus belum bisa ngejawab, besoknya ditanya lagi kenapa kamu begini ya. Memeriksa tuh kurang lebih seperti itu. Sama seperti itu Daud merasa kalau Tuhan itu terus memeriksa Daud gitu. Soalnya hari ini ditanya, Daud, apa kabar kamu hari ini, kamu ngapain aja gitu. Oh, kamu lagi jalan, oke. Terus ditanya lagi nanti besoknya gitu, Daud, kamu lagi ngapain misalkan. Oh, kamu lagi berbaring. Dia tahu gitu, kalau lagi berjalan berarti kita ada tenaga, ada kekuatan. Kadang-kadang kalau berbaring, oh lagi capek. Itu tahu, Tuhan tahu semuanya, karena dia periksa, ditanya, dia terus tanya kita, lihat terus tentang kehidupan kita. Segala jalanku kau maklumi. Nah ini yang powerful teman-teman, waktu saya renungkan, segala jalanku kau maklumi. Berarti Tuhan tuh udah tahu kemungkinan ya, entah si Daud, entah Liana gitu, pada masa-masa ke depan akan jadi kayak yang, wah ini anak bakal salah jalan, tapi Tuhan maklum gitu. Dan dia tuh nggak jadi pribadi yang nggak mau lagi lah aku temenan sama si Liana, nggak mau lagi lah aku pacaran sama si Liana gitu. Tapi dia maklum, oh begitu, ya udah, kalau salah ya coba lagi aja lain kali gitu. Selalu ada kesempatan teman-teman, itu Tuhan. Lalu selanjutnya di ayat kelima Tuhan bilang, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Nah, kata mengurung ini teman-teman bisa jadi sesuatu yang kadang terasa sulit. Kalau kita dengar dikurung, wah dikurung tuh kayak yang gak bisa keluar kemana-mana, kayak sekarang stay at home stay at home gitu kan. Nah, seperti merasa dikurung. Tapi ayat ini teman-teman, kalau bisa coba lihat dari sudut pandang yang lain, walaupun kita mungkin merasa sulit ya dengan
engkau mengurung aku, si Daud bilang. Tapi ketika Daud belajar mencoba lihat dari sudut pandang lain, mengurung di sini bisa jadi adalah bentuk perlindungan dari Tuhan. Mengurung itu bisa seperti Tuhan sedang memeluk kita. Itu adalah perlindungan juga gitu teman-teman. Dan selanjutnya Daud bilang, engkau menaruh tanganmu ke atasku. Ini juga ada dua sudut pandang. Teman-teman bisa lihat mana yang kira-kira Tuhan kerjakan. Nah, kadang-kadang terasa seperti tekanan gitu. Bayangkan tangan Tuhan yang besar ditaruhkan ke atas kita, buar. Ya itu kan kesannya seperti beban, seperti tekanan. Tapi di sini Daud tahu sesuatu yang lebih dalam daripada cuma sekadar itu. Tuhan bilang, Daud bilang, engkau menaruh tanganmu ke atasku. Di gambaran Daud, ketika aku renungkan, aku rasa gambaran Daud tentang hal ini adalah kayak bapak sama anak gitu, kayak pacar yang lagi kasih kekuatan gitu. Jadi kalau diibaratkan menaruh tanganmu ke atasku tuh gini, iya kerja bagus, semangat ya, seperti itu teman-teman. Hal-hal yang kadang menurut kita susah banget, tapi Tuhan itu lebih daripada yang kita pikirkan. Makanya di ayat selanjutnya si Daud bilang, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Karena manusia melihat sesuatu dari diri sendiri, tapi ketika Tuhan menaruhkan sudut pandangnya kepada manusia, Dia Allah yang Maha Tahu, membuat kita paham, ternyata segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah hal yang baik yang dari Tuhan. Tergantung bagaimana kita menerimanya. Makanya kenapa teman-teman, dalam kehidupan kita cari Tuhan selalu, kenal Tuhan lebih lagi, supaya kita kenal Dia, supaya kita paham Dia, dan kita ini boleh jadi saksi-saksinya Tuhan. Hal-hal yang seperti ini teman-teman, seperti Daud sendiri, dia tahu Tuhan itu seperti apa, makanya dia terus cari gitu, sampai dia bisa bikin satu puisi yang luar biasa. Iya, by the way teman-teman, ini karena kita puisi, jadi kita perlu lihat dengan berbagai cara sudut pandang direnungkan gitu ya, karena puisi itu indah dan terkadang ada hal-hal yang tersirat ya, yang tidak kelihatan meaningnya gitu. Makanya kalau anak-anak sastra mungkin yang suka puisi kan suka ditilik-tilik gitu, apa menariknya dari satu puisi itu, intinya penulis itu menulis puisi itu adalah untuk apa. Nah seperti ini, jadi ini puisinya Daud dan ini luar biasa banget teman-teman. Hatinya Daud juga dia bisa meresponi hatinya Tuhan gitu. Nah kita move on lagi ya, Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Oke. Di sini ayat ke-7 sampai ke-12 ya, teman-teman. Tadi karakter Tuhan yang di awal adalah dari ayat 1 sampai 6 itu tentang Tuhan yang Maha Tahu. Tapi di ayat 7 sampai 12 ini akan bahas tentang Tuhan yang Maha Hadir. Jadi, yuk mari kita sama-sama lihat ya ayatnya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Tuh, Daud tuh ngerasa kayak, beneran lah, gak bisa aku lari dari Tuhan gitu. Lalu, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Mau lari kemanapun, kayaknya ada gitu Tuhan. Mau lari ke atas gunung gitu, di situ juga Tuhan ada gitu. Mau sampai berenang sampai ke dalam laut yang paling dalam juga Tuhan tetap ada gitu. Itu Daud tahu sekali tentang hal itu. Lalu dia tulis lagi ya, jika aku terbang dengan sayap fajar, maksudnya pagi-pagi kalau dia pergi ke satu tempat gitu kan, atau membuat kediaman di ujung laut gitu. Pokoknya tempat-tempat yang bagi manusia tuh nggak terjangkau, Tuhan itu ada di sana gitu. Daud bilang di ayat 10, juga di sana tanganmu akan menuntun aku. Ini luar biasa teman-teman. Teman-teman mau lari kemanapun, misalkan dalam kondisi sulit, saya mau lari, saya nggak mau kenal Tuhan, saya nggak mau ikut Tuhan lagi, saya udah nggak mau percaya sama Tuhan, mau lari kemanapun teman-teman, ingat sama seperti Daud bilang, juga di sana tanganmu akan menuntun aku. Ini hati Tuhan, ini kesetiaan Tuhan, Dia ada di mana-mana dan Dia itu akan terus menuntun manusia. Ya sama seperti Daud dituntun, kita juga akan dituntun oleh Tuhan. Dan tangan kananmu memegang aku. Itu selalu seperti itu. Jadi tangan kanan Tuhan itu either dia kepok-kepok,
terima kasih sudah bekerja keras seperti tadi ya. Dia juga selalu pegang kita dimanapun, kapanpun. Dan gak semua orang bisa tangkap ini, tapi Daud dia paham Tuhan itu seperti apa. Jadi dia juga tulis lagi selanjutnya di ayat 11. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. Maksudnya di sini kegelapan adalah ketika dia hidup, dia bilang udahlah gue udah gak mau hidup baik-baik lah. Gue hidup baik juga disiksa gitu misalkan. Gue hidup baik-baik juga gak ada yang peduli sama gue misalkan gitu. Tapi ketika dia bilang gue mau lari aja, gue mau ngelakuin sesuatu yang jahat aja, gue gak mau ngikutin kebenaran firman Tuhan. Tapi ayat 12 dibilang, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Sekalipun teman-teman di dalam diri kita itu ada sesuatu yang gelap, sekalipun di dalam diri kita itu ada hal-hal yang membuat kita nggak bisa untuk dekat sama Tuhan, tapi Tuhan di sini bilang malam itu akan menjadi terang seperti siang, dan kegelapan itu sama seperti terang gitu. Gak akan ada kegelapan yang bisa menghalangi Tuhan untuk terus menuntun kita. Dalam hidup kita itu Tuhan selalu ada. Disinilah yang dibilang mau disuruh lo semesta, mau di dalam diri kita sendiri juga Tuhan tetap ada. Seperti 2 minggu lalu Ko Jenus juga pernah bilang Tuhan itu ada di mana-mana, tapi Tuhan juga dekat dengan kita. Inilah yang dimaksud dengan Daud juga. Tuhan itu adalah Allah yang maha hadir dimanapun dia ada. Oke, jadi yang pertama Tuhan maha kuasa, bukan? Tuhan itu maha tahu. Yang kedua itu Tuhan maha hadir, dan yang ketiga sekarang adalah Tuhan yang maha kuasa. Dari Mazmur 139 ayat 13 sampai 18. Jadi dari ayat ini kita lihat, sebab ini Daud bilang ya, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-kitabmu tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berdiri, masih saja aku bersama-sama dengan Engkau. Ini yang Tuhan kerjakan. Jadi Daud ini ternyata dia tahu, yang membuat saya di kandungan ibu saya adalah Tuhan. Yang sudah punya rencana bagi kehidupan saya itu adalah Tuhan. Di sini dia melihat bahwa Tuhan itu maha kuasa, mampu melakukan banyak hal. Dia bilang di sini ditenun. Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Membentuk teh kayak apa teman-teman? Kayak orang lagi bikin tanah liat. Dari tanah liat dibentuk terus kan pakai meja puter yang gitu ya. Terus dibentuk ke atas, dibentuk ke atas, dikasih air gitu. Sampai akhirnya dia dibakar dan dia jadi satu porselen yang bagus gitu. Sama seperti itu membentuk. Jadi Tuhan itu membentuk kita di dalam perutnya mama kita itu ya. Kayak gitu pelan-pelan dipikirin. Ntar dulu, kayaknya bentuknya bagusnya hidungnya sedikit mancung gitu, tapi pipinya tembeman kayak gitu. Nah itu tuh dibentuk tuh seperti itu. Atau menenun itu kalau teman-teman pernah lihat ya, seperti orang yang bikin kain ulos kali ya. Ulos itu kan ditenun juga ya, ada alatnya. Satu benang dilewatin kiri kanan, terus ditarik-tarik sampai jadi. Itu proses gitu, dan itu yang Tuhan kerjakan. Dia detail, benar-benar detail, kayak misalkan beda gitu kan, dan itu luar biasa ya. Nah makanya disitulah kekuatan Tuhan itu benar-benar dinyatakan ya. Jadi Daud sendiri tahu, makanya dia bersyukur kepada Tuhan. Dia bersyukur, kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang aku buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jiwa teman-teman itu berarti pikiran si Daud sadar di pikirannya, dan hatinya percaya, bahkan kehendaknya juga itu menyadari gitu kalau kejadian dia itu luar biasa, dahsyat dan ajaib apa yang dibentuk Tuhan itu gitu. Nah
Lalu dia bilang, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Tulang itu segi yang paling dalam dari tubuh kita gitu. Kalau misalkan dokter aja ya, kita nggak di X-ray aja kagak tahu tulang kita bagus apa enggak gitu kan ya. Tapi Tuhan tahu gitu. Dia bilang tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan direkam teman-teman, direkam. Kalau kita kan misalkan teman kita ada yang sudah hamil gitu kan, suka USG, direkam gitu, dilihat. Kalau kita mau lihat sesuatu yang paling dalam, yang paling susah dilihat mata, ya harus pakai alat. Tapi kalau Tuhan bisa gitu. Makanya dia itu luar biasa berkuasa, dia itu maha kuasa. Nah, jadi Daud sendiri mengakui betapa sulitnya pikiranmu, tapi dia terus cari Tuhan, dia terus mau mengenal Tuhan. Ya, kita coba lihat ayat selanjutnya, yang ayat di Mazmur 139 ayat 19 sampai 24 ya. Ini kita bisa lihat tentang kekudusan. Sebenarnya ini tentang kekudusan, tapi ini juga merupakan responnya Daud sendiri. Yuk kita baca. Ayat 19, sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah, yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau. Nah ini poinnya teman-teman. Bukannya dia nggak suka sama orang-orang yang nggak kenal Tuhan, tapi dia bilang ini maksudnya di sini secara tersirat Daud itu mau bilang, saya nggak mau hidup seperti mereka tuh Tuhan, tapi saya mau hidupnya seperti yang Tuhan mau saya hidup gitu. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau, dia bilang, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau gitu. Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Itu yang dia bilang. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di dalam jalan yang kekal. Itu yang dibilang ya. Daud itu punya hati yang seperti itu. Dia mau meresponi Tuhan. Dia mau benar-benar hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Ini yang ingin saya bahas teman-teman pada hari ini. Jadi kesimpulannya dari semua ayat-ayat yang kita baca itu adalah dari pihak Tuhan, itu Tuhan menyatakan diri kepada kita. Nah, kalau misalkan dibilang dia itu pribadi yang ideal sekali gitu. Ideal untuk apa? Jadi pacar. Kenapa? Karena coba dari semua yang kita bahas tadi ya, Tuhan itu pacar yang ideal. Satu, dia tahu segala sesuatu. Cewek mana sih yang nggak mau punya cowok kayak gitu? Nggak harus ngomong apa juga udah tahu gitu dia gitu kan. Kadang-kadang kan cewek suka kode-kodean. Aku pengen itu tapi nggak berani ngomong gitu kan, terus ngasih kode-kode gitu. Nah kalau Tuhan tahu segala sesuatunya tentang hal kayak gitu, dan Tuhan itu pacar yang ideal gitu ya, anggaplah seperti itu. Kenapa? Karena kapanpun dimanapun dia ada, pas lagi butuh, pas lagi pengen menye-menye gitu misalkan, atau pas lagi happy, pas lagi susah, dimanapun kapanpun dia ada gitu. Itulah Tuhan. Lalu Tuhan juga ideal sekali buat kita gitu ya, jadi pacar kita. Kenapa? Karena dia punya rencana masa depan. Dia bukan tipe yang tadi tuh kayak datang, oh mau gak nih pacaran sama aku bahkan sampai nikah misalkan gitu, tapi dia nggak punya apa-apa. Itu mah omdo gitu kan. Tapi Tuhan itu bukan orang seperti itu. Tapi dia udah punya rencana. Sok, saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Nanti kalau kamu bareng sama saya, kamu jadi saksi. Saksi apa? Saksi akan kehebatan saya. Tuhan bilang, akan apa yang saya punya, akan apa yang saya kasih sama kamu, akan bagaimana saya menghidupi kamu, bagaimana saya mengasihi kamu, bagaimana saya mati buat kamu gitu kan. Itu kan yang dicari cewek-cewek. Tapi itu ideal sekali. Lagian maksudnya cowok juga mau juga kan kalau misalkan ceweknya ideal gitu kan. Terus suka bilang, ya nanti kalau nikah sama saya punya anaknya 10 misalkan kayak gitu. Ya itulah Tuhan gitu, lebih ideal daripada yang lain gitu maksudnya. Lalu selanjutnya Tuhan juga itu tipe yang gak pernah menyerah. Walaupun dia tahu seperti yang tadi ya, dia memaklumi jalan-jalan manusia. Walaupun Tuhan tahu dari semenjak dia jadikan manusia, kemungkinan besar manusia itu
bisa aja makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu kan, tapi Tuhan tetap aja, ya udahlah, sok gue maklum. Maklumlah, karena ada free will. Ya udah, terus ketika misalkan udah dibilangin sama Tuhan jangan mencontek, masih mencontek, terus tiba-tiba dapat nilai gitu kan, Tuhan tuh nggak jadi ninggalin kita gitu. Udah lalu udah dapet nilai urus aja sendiri kan, gue udah bilang jangan nyontek gitu. Enggak gitu. Tapi Tuhan tuh dengan hatinya dia terus memaklumi langkah-langkah manusia, jalan-jalan manusia itu terus dimaklumi, termasuk kita juga teman-teman gitu. Jadi itu Tuhan itu nggak akan pernah menyerah. Maka sampai si Daud bilang juga ya, gue tuh kayak dikurung sama Tuhan gitu, gue tuh kayak diteken sama Tuhan. Tapi ternyata setelah Daud renungkan, oh Tuhan gak pernah nyerah ya sama aku gitu. Daud bilang begitu. Ternyata selama ini dia mengurung aku tuh seperti memeluk aku supaya aku gak cedera, supaya aku gak ditawan musuh gitu. Ternyata selama ini dia taruh tangan kanan dia di kepala aku, di atas aku tuh bukan dengan pressure, tapi dengan dukungan. Ayo coba lagi, kamu kerja bagus, hebat Liana, ayo gitu teman-teman. Seperti itu Tuhan. Jadi karakter Tuhan memang seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ketika ada hati Tuhan seperti ini, ada juga orang yang meresponi seperti Daud. Daud seperti apa? Dia tahu dia punya Tuhan. Maksudnya dia tahu identitas dia. Oh, saya ini dibuat sama Tuhan, saya ini ciptaan Tuhan. Lalu dia jadi submit dan komit pada Tuhan gitu. Inilah prosesnya tuh kehidupan manusia juga teman-teman. Jadi ketika masa-masa sekarang ini mungkin kita nggak tahu Tuhan itu seperti apa sih. Saya mau encourage teman-teman untuk terus-terus cari Tuhan, untuk terus-terus kenal Tuhan, untuk nggak berhenti gitu, karena Tuhan juga nggak pernah berhenti sama kita kan. Jadi marilah teman-teman, sekarang kita mau ambil waktu ya untuk kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan, supaya kita juga mau meresponi Tuhan. Dan sebelum berdoa, ada satu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi rupa-rupanya kehidupan kita ini seperti pernikahan dengan Tuhan ya. Saya pernah sharing ini sih, tapi itu dulu. Nanti kalau teman-teman pengen tahu tentang ini, boleh tanya saya lagi. Jadi ada satu quotes yang bilang, pernikahan itu akan mengeluarkan hal yang terburuk dari sisi kita dan juga akan mengeluarkan hal terbaik dari sisi kita. Jadi gini maksudnya, ketika teman-teman kenal Tuhan, udah bertemu secara pribadi dengan Tuhan, terus sudah meresponi Tuhan, sudah bersatu dengan Tuhan, sudah jadi pacar gitu ya, anggaplah seperti itu. Pokoknya apa-apa bareng sama Tuhan. Oh Tuhan, aku mana senang, atau lagi sedih, oh Tuhan aku lagi sedih gitu. Kalau ini sudah terjadi, itu memang yang terburuk dari kita itu akan kita lihat. Oh ternyata saya orangnya gini ya gitu. Sama kalau kayak pacaran lah, maksudnya makin lama pacaran makin tahu, alah dia mah kalau kentut bau gitu kan. Misalkan. Terus kalau enggak dia kalau lagi tidur ngoroknya kayak gitu-gitu, kita tahu yang terburuknya. Tapi akan ada hal terbaik yang keluar juga dari kita. Kenapa? Karena Tuhan gak pernah menyerah juga gitu. Ada satu hati dari Tuhan yang terus membawa kita maju sekalipun susah gitu. Jadi intinya dari semua yang saya sampaikan hari ini, when he said I am the Lord, ketika Tuhan bilang saya adalah Tuhan kepada kita ya secara pribadi, he really means it. Dia bener-bener serius dengan hal itu. Saya adalah Tuhan. Jadi dia akan terus ada bersama-sama dengan kita teman-teman. He'll bring out the best from you. Dia akan terus bersama dengan kita. Dia akan terus lihat, dia akan terus pantau, dia akan terus selidiki, dia akan terus kejar kemanapun kita pergi gitu. Jadi kalau sekarang mungkin teman-teman lihat, aku karakternya masih kayak begini, transformasi belum ada. Tapi itu bukan akhir teman-teman, itu bukan akhir. Karena Tuhan akan terus bekerja dalam kehidupan kita. Dia gak akan pernah menyerah gitu. Nah, respon kita selanjutnya bagaimana? Kalau Daud dibilang, saya tahu Tuhan yang membuat saya, jadi saya mau stay bareng sama Tuhan. Di ayat yang tadi Tuhan bilang,
ke-18. Ya, di sini dia bilang, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ayat 18, jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir, apabila aku berhenti masih saja aku bersama-sama dengan engkau. Terus bersama-sama gitu. Terus bersama-sama dengan kita, Tuhan gak akan pernah menyerah. Dan Daud sendiri, dia terus bersama-sama dengan Tuhan. Itu hal yang luar biasa. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau, Daud bilang ya. Itu komitmen, teman-teman. Saya nggak mau berhubungan, maksudnya saya nggak mau punya koneksi dengan orang-orang yang membenci Tuhan, kayak gitu. Itu adalah komitmen. Daud punya komitmen, teman-teman. Dan selanjutnya di sini, mari kita renungkan di mana posisi Tuhan saat ini. Apakah teman-teman sudah mengenal Tuhan betul-betul seperti Daud mengenal Tuhan? Apakah teman-teman tahu pikiran-pikiran Tuhan? Apakah teman-teman tahu hati Tuhan? Apakah teman-teman cinta Tuhan benar-benar lebih daripada pacar, lebih daripada uang, lebih daripada karir, lebih daripada kuliah, lebih daripada keluarga, kayak gitu? Mari kita cek, teman-teman, dan kita mau renungkan kembali seperti apa sih kehidupan kita. Apakah kita sudah ngeh, oh saya ini punya Tuhan, jadi saya hidupnya mengikuti Tuhan gitu. Kalau orang udah pacaran, kalau orang udah nikah atau sudah masuk ke dalam satu pernikahan, jadi mana-mana bareng, apa-apa ngerjain bareng, jadi sudah tahu gitu, sudah saling tahu, jadi sudah bersatu. Itu sebenarnya kehendak Tuhan, teman-teman. Ya, saya berharap apa yang saya sharingkan hari ini bisa membuat pencerahan, walaupun banyak ayat gitu kan, dan mungkin ada yang getek, ih perumpamaan ini kenapa sih kayak gitu, tapi jangan baper, teman-teman. Nah, tapi itu yang saya renungkan dan saya lihat hubungan antara Tuhan dan manusia itu seperti itu. Dan marilah kita jadikan Tuhan satu-satunya yang paling utama gitu, yang jadi cuman dia gitu satu-satunya, karena cuman dia yang ideal untuk kita, kayak gitu. Jadi kalau kita punya dia, hidup kita itu fine, baik-baik aja gitu. Oke? Teman-teman, yuk kita mau tutup dalam doa. Saya akan tuntun teman-teman berdoa bersama-sama untuk mendoakan hati Tuhan dan juga mendoakan identitas kita supaya teguh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami. Ajarkan kepada kami ya Bapak, supaya kami boleh mendahulukan hubungan kami dengan Tuhan pada masa-masa sekarang ini Tuhan. Biarlah kami boleh mencintai Engkau lebih lagi ya Bapak. Biarlah kami boleh punya hati untuk mencari Engkau lebih lagi ya Tuhan. Kami mau Tuhan hidup kami teguh di dalam identitas kami juga ya Bapak. Biarlah kami selalu ingat bahwa kami adalah milik-Mu ya Bapak. Dan biarlah kami juga selalu ada di pihak Tuhan. Dan satu hal ya Bapak, biarlah kami punya komitmen di hadapan Engkau Tuhan, supaya kami boleh selalu punya hati yang rela dibentuk Tuhan. Biarlah kami boleh berkata seperti Daud berkata, selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuhan, biarlah seperti ini kehidupan kami Tuhan, bersama-sama dengan Engkau Tuhan, selalu berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, selalu selaras Tuhan, selalu bisa melihat kebaikan-Mu sehingga kami boleh menyaksikannya kepada orang lain juga ya Bapak. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu selalu besar untuk kami ya Tuhan, dan kami percaya dalam situasi seperti apapun Tuhan menyertai kami. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang maha besar, Engkau adalah Allah yang maha kudus, Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Engkau adalah Allah yang maha hadir, Engkau adalah Allah yang maha tahu, Engkau adalah Allah yang kudus, Engkau adalah Allah yang hidup di dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam kepada tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman. Silahkan merenungkan kembali firman Tuhannya. Kalau mau dibaca lagi, siapa tahu teman-teman dapat sesuatu yang berbeda daripada yang saya dapat hari ini ya. Tuhan selalu menyertai teman-teman juga. Terima kasih. Bye-bye.